Tetap di Ombos, obrolan maladministrasi, bersama Ombudsman Sumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast kita Ombos, obrolan maladministrasi bersama Ombudsman Sumsel. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Ini Pak Kapolrestabes kita, Kombes Irfan. Apa kabar Pak Irfan? Alhamdulillah, Pak Andrian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini nampaknya ceria, segar bugar Pak Irfan. Sumpah pemuda, Pak Sumpah Andrian. pemuda Pak ya. Biar kita tidak pemuda lagi, tetap semangatnya harus ada. Pak Irfan, Ya. ini udah berapa lama nih tugas di Palembang? Kalau tugas sebagai Kapolrestabes, Ya. ini memasuki bulan ke-10, Pak Andrian. Oh, bulan 10 ya. Bulan ke-10, sebelum menjabat Kapolrestabes Palembang, saya dinas di Polda Sumsel sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Itu kurang lebih hampir setahun lah. 1 tahun ya. Jadi habis dari Polda lari ke Poltabes, Poltabes, tentu ya. artinya kan sudah banyak paham nih dengan Palembang. Betul. Ya, Kesan selama menjabat Kapolrestabes Palembang. ya, kesan yang pertama. Ketika saya ditunjuk sebagai Kapolrestabes Palembang, Mas Andrian percaya atau tidak, saya melaksanakan riset seperti Family 100. Oh, Yo, menarik itu. saya kumpulkan masyarakat beberapa orang, 40 orang kalau tidak salah, dengan anggota dulu 10 orang. Saya kasih kertas selembar. Kan kalau Family 100 gini, merah, darah gitu ya. Ya, Di bawah alam sadar spontan kan. ya. Putih, tulang atau susu gitu. Kamu dalam tempo 1 menit tulis apa yang kamu pikirkan tentang Palembang. Ah, Saya kumpulkan. ah. Itu nomor 1 pempek. Oh, pempek ternyata. Nomor 1 pempek. Betul, betul. Ini Dan- jawaban dan- mereka loh ya. Dan itu alam sadar kan yang jawab. Iya. kan? Betul. Ini nggak dinilai ya. Kamu tulis 10 detik lah. Jangan lama-lama. Udah, kumpulkan. Nomor 1 pempek. Nomor kedua adalah jembatan Ampera. Ah. Nomor ketiga kejahatan. Oh, Ya, oh itu. menarik ini ya. Iya, itu yang saya lakukan. Jadi dari makanan, Ya. ikon bangunan, Betul. balik ke kejahatan Ini ternyata. kan tidak saya pagari kan. Kamu Betul, silakan betul. nulis apapun. Kamu mau nulis Musi, menulis Sriwijaya, terserah. Pokoknya apa yang kamu pikir tentang Palembang. Jadi nomor 1 pempek, nomor kedua jembatan Ampera, nomor ketiga kejahatan. Heeh. Oke, kalau pempek itu urusannya dinas pariwisata ya. Ampera urusan lain, saya kejahatan berarti. Oh, berarti kejahatan di sini terpikirkan oleh warga kita kejahatan itu. Heeh. Ya, terus kemudian saya pelajari lagi memang seperti apa masyarakat Kota Palembang. Saya pelajari dengan banyaknya kopi tiam. Oh, kopi Mungkin tiam. tempat nongkrong yang paling banyak di Indonesia itu kalau dikonversikan dengan jumlah penduduk, mungkin Palembang. Bandung banyak tempat nongkrong, Jogja banyak, tapi jumlah penduduk mereka banyak sekali kan. Iya, iya. Kita dengan jumlah penduduk 1 juta Hampir 2 juta, 800 gitu, ya cukup banyak gitu loh. Kenapa banyak kopi tiam? Oh, wong Palembang ini suka berkelakar, suka ngobrol, Ngobrol. ya kan? Oke, suka ngobrol berarti saya harus ini bahwa saya bisa melakukan pendekatan lewat komunikasi. Kalau ada masalah. Karena polisi ini kan gudangnya masalah orang lain loh ya. Kita harus menyelesaikan masalah orang lain kan. Iya, iya. Berarti wong Palembang ini bisa diajak ngomong. Itu. Betul, Yang betul. kedua. Yang ketiga saya lihat lagi kasus-kasus terdahulu di Polrestabes itu berbanding terbalik dengan yang tadi, Pak Andrian, bahwa ternyata banyak sekali kasus-kasus yang berujung pada penusukan ya, kematian, luka berat yang dipicu oleh hal-hal sepele. Nah, Jadi Ya. apa-apa main tusuk, apa-apa tusuk. Oh, berarti wong Palembang itu juga sumbunya pendek. Ini yang saya amati nih. Sumbunya pendek ya. Saya istilahnya saya mau bertempur, mau melayani seseorang kan saya harus tahu siapa yang saya layani. medan perangnya Medan bagaimana? perangnya seperti apa? Oh, berarti saya akan berhadapan dengan masyarakat seperti itu. Mulailah kami menyusun apa yang harus saya lakukan gitu kan. Dengan seperti itu, maka saya mulai cari formula apa yang paling tepat. Ya, ternyata memang yang pertama kita selalu buka sarana komunikasi, Pak Rian. Karena banyak sekali perkara di Palembang ini yang sebetulnya emosi di lokasi, tapi bisa kita damaikan di belakang. Bukan damai dalam arti negatif ya. Kadang-kadang orang dengar kata negatif, damai itu konotasi negatif, tapi tidak. Banyak perkara yang semestinya, mohon maaf Pak Andrian nih, pacaran jambak rambut,
Mm-mm. Pak Andrian pacaran sama si Ani gitu, Mm-mm. terus putus. Pak Andrian pacaran sama si Betty. Mm-mm. Ani ketemu Betty itu jambat rambut jadi LP di Palembang itu. Iya, iya. Dan Iya. saling laporkan nanti Saling ujungnya. lapor. Saling lapor hal-hal itu yang kita coba komunikasikan dan alhamdulillah formulasi sudah ketemu. Tetap kita lanjutin perkaranya Iya. menggunakan penyelesaian alternatif dispute Iya. resolution atau restoratif justice gitu supaya Hmm. tidak berkepanjangan karena kalau semua kita perkarakan Pak Andrian Iya, iya. luar biasa kota Palembang ini. Iya. Luar biasa. Ya ini menarik nih. Nanti jangan nanti lapas udah penuh dengan kasus narkoba, Tuh. lalu kemudian yang sekedar jambak rambut juga ikut menambah Betul. penuhnya ini. Iya, banyak Seperti sekali. itu. Tidak semua bisa kita Betul. mediasikan. Ah. Ada suami istri, ini tidak saya sebutkan namanya. Hmm. KDRT saling jambak-jambakan. Sekarang suaminya sudah di penjara, istrinya pun akan di penjara. Ah. Karena P21 semua. Karena mereka tidak mau damai. Betul. Dan kita akhirnya ketika perkara itu tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi, ya kita straight. Betul, Ya, betul. kita tegak lurus pada formil dan material, ya KUHP itu. Iya, iya. Ya betul. kalau mereka memilih seperti itu ya silakan. Betul. Gitu. Itu yang terjadi. Ada juga di sini. Betul. Itu yang kasus-kasus kecil tapi kasus besarnya pun banyak. Iya. Kasus besar di Palembang ini yang harus saya sangat tekankan adalah kasus yang sangat menyentuh masyarakat bawah. Hmm. Kasus yang kita tidak pernah terpikirkan tapi ada. Contohnya Seperti apa Anda? ketika bulan Januari itu ada pembunuhan, Hmm. maaf almarhumah ya, gadis Hmm. PSK gitu. Hmm. Gadis PSK. Dia menjual diri, apa ya kalimat yang lebih sopan dari itu ya. Dia standby di hotel-hotel tertentu di kota Palembang. Iya, iya. Everyday nginep di sana, mencari pelanggan melalui aplikasi. Hmm. Itu. Ternyata datang pelanggannya tidak puas, saya tidak tahu bagaimana ketidakpuasannya, dicekik meninggal. Dan itu kejadian. Itu membuka mata kita bahwa kejadian seperti itu ada di sekitar kita. Iya. Yang pertama. Yang kedua, penculikan anak. Hmm. Penculikan anak. Itu bulan Maret. Bagaimana seseorang yang di PHK, yang keluar dari pekerjaannya, tidak punya uang sama sekali, berkolaborasi dengan temannya, kita nyulik anak yuk. Habis Jumatan, kok habis Jumatan? Karena habis Jumatan laki-lakinya pada di masjid. Oh. Mereka hari Jumat siang keliling-keliling, ada anak tidak kenal, disaut, diculik. Itu kita kenal hanya ada di bioskop. Ternyata ada di Palembang. Betul. Iya kan? 2. Yang ketiga, kemarin saya ungkap lagi kasus pembacokan. Hmm. Tukang bangunan lagi main handphone, lagi main game, datang temannya, mungkin agak sakit, ya kita tidak tahu kondisi kejiwaannya. Diambil cangkul kepalanya meninggal di lokasi. Udah kita ungkap juga. 3. Yang keempat, anak kecil naik motor. Motornya mau diambil. Itu anak umurnya 12 tahun. Maksud saya tuh ya maling itu, turun. Turunlah anak itu, diambil motornya. Ini enggak, ditusuk sampai meninggal. Diambil motornya. Jadi kejadian seperti itulah yang membuat Palembang itu akhirnya muncul dalam Family 100 yang saya pilih. Iya. Kriminal itu, ya kan? Iya. Nah, itulah kejadian-kejadian yang sangat meresahkan. Mohon maaf Pak, ada menteri korupsi beberapa miliar, apa masyarakat peduli ya, tapi masyarakat bawah membicarakan tidak? Tidak, karena dia tidak merasakan langsung akibat itu. Tapi kalau kejadian tetangganya ditusuk, orang gila, tetangganya ini, itu akan jadi pembicaraan mereka. Dan itu tugas kami dari kepolisian. Saya selalu bilang, hal-hal yang menyentuh masyarakat grassroots itu harus kita atensi. Karena itulah, itulah cerminan dari kota Palembang. Dan alhamdulillah sih, memang kalau dibilang jumlah kejahatan, Pak Andrian sangat menurun. Ini perpaduan yang baik ya, saya nggak tahu apa polisi semakin hebat, apa masyarakatnya semakin mengerti, atau memang ada pandemi COVID. Pandemi COVID ini kan menurunkan semua aktivitas kita, termasuk kejahatan, seperti itu Mas Andrian. Tapi betul Pak Irfan, kalau kita yang di Palembang ya, era tahun 80, 90, itu kalau baca koran itu tiap hari itu pasti ada aja tuh berita penusukan, orang yang misalnya cuma karena uang 1.000 nggak ngasih ditusuk mati seperti itu. Jadi memang di luar sana memang banyak orang mengenal Palembang ini memang orangnya seperti itu. Ya, tetapi alhamdulillah sekarang kalau kita lihat juga misalnya
di pemberitaan di koran-koran juga, di data-data kepolisian juga, walaupun ada itu tidak seperti yang dulu lagi. Iya, betul. Mungkin ini ya mungkin bisa jadi juga karena peran polisi yang sudah lebih baik masyarakat, atau mungkin kesadaran hukum masyarakat juga sudah semakin tinggi, Betul. atau mungkin juga tingkat ekonomi masyarakat yang Iya. tadinya banyak di garis kemiskinan sekarang mulai bertumbuh. Kadang-kadang kan memang faktor ekonomi ini juga, Pak Irfan, Betul. yang mendorong orang untuk berbuat jahat. Nah, tetapi seperti kata Pak Irfan tadi, itu kan memang banyak kasus-kasus besar yang diungkap. Seperti kemarin kita di koran kan ada yang masalah penculikan balita, apa kalau nggak salah Penjualan ya. balita, Penjualan bayi, balita, iya. iya. Lalu kemudian ada pengungkapan kasus Lobster. lobster yang Lobster. sampai 15 miliar Miliar, rupiah. iya. Nah, kalau dari Pak Irfan sendiri, yang paling menonjol tingkat kejahatan di kota Palembang ini apa nih? Ya. Yang paling menonjol jelas curat dan curas. Pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, Mas Adrian. Itu yang paling menonjol dan dirasakan oleh warga ya. Kemudian berikutnya curanmor, agak sedikit menurun tapi tetap ranking 3 lah di Kota Palembang. Sehingga kita selalu menamakan 3 perkara ini dengan 3C ya. Curat, curas, curanmor, itu selalu menjadi perhatian kita. Nah, tapi saya sampaikan kepada warga Kota Palembang itu bahwa setelah saya sampaikan Mas Adrian bahwa Palembang ini kota yang layak untuk dibanggakan. Kota yang layak untuk dicintai. Saya aja orang Palembang mencintai kota ini. Iya, iya. Apalagi mereka yang besar dan lahir di sini. Kenapa? Karena banyak sekali yang bisa dikangenin dari Palembang. Satu, ini kota paling tua di negara kita. Betul. Dan tidak akan bisa disusul oleh negara lain. Iya. Ketika mereka tambah tua, kita tambah tua. Betul nggak? Tidak pernah disusul itu Palembang itu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali ikon-ikon yang Sungai Musi, Iya, Jembatan Jembatan Ampera, Ampera, Gedung Purbakala, Pulau Kemarau itu Iya. menimbulkan kebanggaan sama Palembang. Yang ketiga, dari segi pembangunan pun, sekarang saya tanya, kota mana yang punya MRT selain Jakarta, Betul, ibu kota? betul, Itu betul. Palembang. Ya kan? Kota mana yang mempunyai mall pelayan publik besar Iya. seluruh Indonesia? Itu Palembang. Betul. Jadi kota ini layak dicintai dan dibanggakan. Itu saya selalu bilang. Makanya sebagai wong Palembang ini, kalaupun kalian bermasalah yang besar, saya bilang itu, jangan yang kecil-kecil merugikan diri sendiri. Kalian percaya awal-awal tuh naik angkot, dia mau turun, ini mau naik, geser, saya mau naik. Aku mau turun, geser, aku mau naik, aku mau turun, ditusuk. Iya. Itu kejadian. Sekarang alhamdulillah, mungkin mereka sudah menyadari ya bahwa pemerintah juga memang berniat membesarkan kota ini kan. Betul. Dengan segala stakeholdernya saya pikir cukup baik di sini. Betul. Cukup baik. Ombudsman juga tampil di sini luar biasa. Jadi akhirnya fungsi itu berjalan, fungsi itu suka atau tidak suka berjalan, sehingga masyarakat pun sekarang mungkin ya daripada saya berbuat jahat masuk penjara penuh, ada kan? Iya. Gak nyaman mungkin ya. Sekarang jadi alhamdulillah. Memang belum sempurna kota ini Mas Andrian, tetapi 3C berhasil kita tekan luar biasa. Nah, ini menarik nih. Kan kalau tingkat kejahatan tinggi, tentu orang yang ditangkap ini juga banyak kan. Iya. Kalau kemarin seperti yang dilakukan sidak oleh Ombudsman ke tahanan yang ada di Polrestabes, kita lihat kenyataan bahwa ini sudah mulai over capacity nih. Apalagi kalau cerita Pak Irfan, ternyata di awal-awal pandemi kemarin itu sangat tinggi sekali over capacity-nya. Kalau kita layangkan ingatan kita kembali, misalnya di tahun 2019 pernah ada yang kejadian misalnya tahanan melarikan diri kan. Nah, itu kan repot juga seperti itu. Nah, ini gimana ini Pak Irfan menanggapinnya? Yang pertama, ada beberapa perkara yang tidak kita harus masukkan sel sekarang. Jadi outcome-nya seseorang dimasukkan sel itu kan untuk penyidikan loh ya. Satu, dia tidak mengulangi perbuatan. Dua, dia tidak menghilangkan barang bukti. Tiga, dia tidak melarikan diri gitu ya. Ada satu lagi apa gitu ya. Kalau memang syarat itu sudah terpenuhi dengan dia tidak masuk penjara, kita juga tetap melakukan tahanan kota atau tahanan rumah. Itu yang pertama. Terutama untuk kasus-kasus yang inilah yang kira-kira bisa tidak melarikan diri lah orang itu. Nah, tapi untuk beberapa kasus terakhir juga alhamdulillah dari criminal justice system di Palembang ini kita sudah berkolaborasi Pak. Jadi kalau dulu tahanan itu ngumpulnya di polisi, misalkan di Kanwil Kemenkumham itu harus sempurna, memenuhi kuota, di Jaksa memenuhi kuota, tapi di polisi over. Sekarang sudah mulai kita sebar-sebar. Saya sampaikan ke tahanan, tolong ini kalau sudah inkrah, bawa
bawa ke LP, karena di LP itu ada harapan remisi, Iya, betul. ada harapan ya lebaran, Iya. kalau di Polrestabes kan sangat Dan, tidak layak. dan ruangannya juga lebih Betul, layak. karena di seperti Polrestabes itu. ini kan tahanan tuh hanya untuk selama dia diperiksa baik sebetulnya, Iya, iya. bukan menjalani hukuman penahanan. Ya. Berkat komunikasi yang baik, juga kita selalu berkolaborasi dengan Kejaksaan dan Kanwil Kemenkumham. Sekarang kita masih tetap over capacity. Kita pernah over capacity 200%, sekarang over capacity-nya kurang lebih 30-40%. Oh, udah jauh sekali. Sudah ya? jauh sekali, memang tidak nyaman ya. Betul, betul. Jadi pada kesempatan yang baik ini, Mas Andrian, Iya. sampaikan warga Kota Palembang jangan dulu berbuat jahat, tidak nyaman di tahanan sekarang itu. Sangat over capacity seperti itu. Iya, Iya. iya. Iya, ini mungkin memang perlu komunikasi dengan banyak pihak. Artinya bukan cuma di kepolisian saja, dengan teman-teman kejaksaan, dengan teman-teman Kemenkumham juga. Jangan sampai nanti sudah ingkrah ternyata lambat diambil, masuk betul. di LP-nya. Bahkan kemarin sempat kita dengar ada yang bebas, iya. di tahanan Bebas di kepolisian. Polres, betul. Waduh, ini kan Luar sebenarnya biasa. tragedi ya. Ya, Pak, saya besok keluar, Pak. Udah selesai masa penahanan, sudah Pak. Berapa tahun? 1 tahun 7 bulan katanya. Jadi dari kantor polisi dia keluar Iya, iya. tanpa dibina loh ya. Tanpa dibina, Iya. ya betul. Nah ini tentu akan jadi PR kita bersama, Betul. Pak Irfan. Ya mudah-mudahan ke depan kita berharap layanan kepolisian semakin baik. Amin, Apalagi amin, kan insya ini kan ada slogan dengan presisinya Iya, yang betul. diluncurkan oleh Kapolri kita yang baru. Dan dari Ombudsman sendiri juga melihat bahwa teman-teman di kepolisian selalu berusaha untuk ningkatin pelayanan yang lebih baik. Ya, walaupun memang namanya anggota juga banyak, masyarakat yang dilayani juga banyak, tentu pasti tetap akan ada keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat. Cuma memang yang ingin dilihat Ombudsman adalah bagaimana cara pihak kepolisian itu sendiri menindaklanjutin, memaknain apa yang dikeluhkan masyarakat. Sehingga ini bisa jadi benchmark dari pihak kepolisian justru untuk meningkatkan layanan. Nah, ini terakhir, Tuh. Pak Irfan, harapan untuk masyarakat Kota Palembang. Jadi gini Mas Andrian, yang pertama masyarakat Kota Palembang, saya minta yakin dan percaya bahwa kita ini selalu berusaha lebih baik. Saya pikir tidak hanya kepolisian ya Mas Andrian, seluruh fungsi di pemerintahan ini siapapun pemimpinnya pasti ingin berusaha lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, untuk lebih baik itu salah satu faktor yang memberikan bahwa kita lebih baik adalah penanganan komplain. Bukan jumlah komplain, tapi penanganan komplain. Betul. Nah, makanya kami berharap kepada masyarakat Kota Palembang, kami buka beberapa cara untuk komplain. Yang pertama, melalui situs lapor yang punya Ya. Kemenpan RB. Kalau situs lapor itu terlalu sulit, terlalu tinggi grade-nya bagi masyarakat untuk lapor, kita juga ada Dumas Presisi yang dilakukan oleh Mabes Polri dan juga kita melaksanakan. Kalau Dumas Presisi juga mungkin masih sulit, kita ada aplikasi di Polrestabes itu di website kita, Mang PDK Ngagoi. Nah, Sama juga itu menerima Ya. laporan. Kalau itu masih susah juga, datanglah ke Polrestabes. Yakin dan percaya, mungkin kita tidak bisa memuaskan 100%, tapi paling tidak kita akan coba menelusuri itu, kita ikut merasa berempati terhadap masalah yang ada. Kalau memang ada anak buah yang sedikit miss of the tongue, sedikit miss gitu, tentunya akan kita luruskan gitu. Ya kan? Tapi dengan cara ketemu, berkomunikasi itu biasanya ada hal-hal yang oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Misalkan polisi sudah bikin SP2P tapi nggak nyampe gitu kan. Ya nggak? Masyarakatnya komplain ternyata ganti pengacara. Atau ada juga memang polisinya kok nggak ada kabar, ternyata dia pindah. Pindah tugas nggak ngabarin, ada juga. Nah makanya itulah perlunya ada semacam link ya yang menyambungkan antara kami dengan pihak masyarakat. Ya tapi intinya kita selalu berusaha yang terbaik untuk melayani masyarakat Kota Palembang, Mas Andrian. Baik, terima kasih Pak Irfan. Baik, Dulur Ombudsman, tadi kita sudah berbicara sekian menit dengan Kombes Irfan, Kapolres Kota Palembang. Tentu banyak harapan tadi yang sudah beliau ungkapkan pada masyarakat Palembang. Namun dari Ombudsman juga mengajak, mari kita sama-sama mengawasi layanan publik, terutama yang dilakukan oleh Poltabes Palembang. Tentu dari peran serta masyarakat inilah nanti kita berharap layanan publik di kepolisian, khususnya di Poltabes Palembang, semakin hari semakin baik. Ada WA laporan pengaduan Ombudsman 0811 97 03737.
Silakan bagi masyarakat apabila ada keluhan-keluhan layanan publik, melaporkan di WA Pengaduan Ombudsman. Baik, mungkin kita cukupkan temuan hari ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Ombos, obrolan maladministrasi bersama Ombudsman Sumsel.